Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, sebelum memulai materi hari ini, silakan untuk ketua kelas menyiapkan untuk berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum memulai materi, saya akan mengabsen terlebih dahulu ya. Puput Sakitri, Hadir Bu. Amelia, Hadir. Devi, Hadir. Peninggale. Hadir. Oke, alhamdulillah semuanya hadir ya. Baik, pada materi minggu lalu, ada yang masih ingat kita mempelajari tentang apa? Tentang keanekaragaman hayati. Ya. Nah, keanekaragaman hayati itu ada 3 macam. Ada yang ingat apa? Apa saja? Yang pertama, Keanekaragaman tingkat BM. Lalu ada tingkat Spesies. dan ada tingkat Ekosistem. Nah, pada materi hari ini kita akan mempelajari tentang ekosistem. Nah, ada yang tahu apa itu ekosistem? Belum ya. Oke, ekosistem itu merupakan interaksi atau hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya, atau bisa dikatakan sebagai hubungan antara komponen biotik dan abiotik. Nah, ekosistem tersebut memiliki cabang ilmu yang dinamakan dengan ekologi. Sehingga ekologi dapat dikatakan sebagai ilmu yang mempelajari tentang hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, karena hari ini kita mempelajari tentang ekosistem, manfaat yang dapat kita ambil yaitu kita sebagai manusia saling berinteraksi satu sama lain, karena tidak mungkin kita bisa hidup sendiri, pasti harus dengan bantuan orang lain. Jadi kita harus saling membantu satu sama lain, begitu. Nah, selanjutnya untuk tujuan dari pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, setelah kalian mengamati penayangan video ekosistem yang nanti saya akan berikan, diharapkan kalian dapat menganalisis pengertian dari ekosistem dengan benar. Lalu diharapkan peserta didik dapat menganalisis komponen biotik dan abiotik dengan benar. Lalu yang ketiga, peserta didik diharapkan dapat menguraikan interaksi antara komponen biotik dan abiotik dalam ekosistem dengan baik dan benar. Oke, sebelum saya menayangkan video untuk diskusi, ada yang ingin ditanyakan? Saya Bu. Oke, silahkan Mbak Mel. Apa saja contoh dari interaksi antar komponen ekosistem tersebut? Untuk interaksi antar ekosistem tersebut nanti akan dijelaskan pada saat klarifikasi hasil diskusi ya. Sekarang kalian silakan menyimak video dan melakukan diskusi. Lingkungan persawahan menjadi salah satu favorit untuk bermain anak, apalagi pada saat musim layangan. Pernahkah kalian perhatikan makhluk hidup apa saja yang mungkin hidup di area persawahan? Apakah makhluk hidup yang ada di dalam lingkungan tersebut saling berhubungan satu dengan yang lain? Pernahkah sahabat memperhatikan bagaimana berbagai makhluk hidup itu saling berinteraksi dengan lingkungannya? Lalu, komponen-komponen apa sajakah yang ada di dalamnya? Untuk lebih jelasnya, simak video berikut ini. Jangan lupa subscribe channel Mr. Kling agar rekan-rekan mendapatkan update video pembelajaran, tutorial, dan sekilas tentang perkembangan dunia pendidikan. Let's go!
tersusun secara bertingkat, hampir sama dengan sistem organisasi kehidupan. Tapi ini kita sebut saja sistem usul lingkungan kali ya. Biar agak mudah dipahami. Jadi kita akan bahas satu persatu usul lingkungan. Yang pertama adalah individu. Individu itu merupakan satuan makhluk hidup yang hanya berdiri sendiri. Itu kita sering sebut dengan individu. Individu berasal dari bahasa Latin yaitu individuum, yang artinya tidak dapat dibagi atau satu makhluk hidup tunggal. Contohnya adalah seekor burung, seekor kerbau, seekor sapi. Tapi jangan ekornya saja ya. Intinya satu organisme di situ. Yang kedua adalah populasi. Populasi adalah sekelompok makhluk hidup yang memiliki karakteristik yang sama, yang hidup pada waktu yang sama dan wilayah geografis yang sama. Jumlah populasi dari satu ekosistem dapat berubah dari waktu ke waktu. Populasi akan bertambah jika terdapat kelahiran baru dan akan berkurang jika terjadi kematian. Demikian juga jika terjadi perpindahan. Perpindahan ke dalam atau imigrasi akan menambah populasi, sehingga perpindahan keluar atau emigrasi akan mengurangi jumlah populasi. Contohnya sekumpulan gajah, sekumpulan jerapah, sekumpulan sutateki, Yang ketiga, itu adalah komunitas. Komunitas adalah sekumpulan organisme yang terdiri dari berbagai macam populasi makhluk hidup. Bisa juga kumpulan jerapah dengan kumpulan rumput, dengan kumpulan rusa dan juga macam-macam deh dengan kumpulan makhluk hidup. Itu adalah komunitas. Selanjutnya ada habitat. Habitat merupakan lingkungan fisik di mana suatu organisme hidup. Kita dapat mengatakan bahwa habitat kambing di padang rumput, habitat kera di atas pohon, dapat juga dikatakan bahwa habitat adalah tempat hidup asli suatu organisme. Keadaan habitat suatu organisme meliputi keadaan tanah, air, serta jenis tumbuhan dan hewan. Jika lingkungan fisik itu rusak, maka dapat mempengaruhi organisme yang hidup di dalamnya dan dapat mempengaruhi seluruh ekosistem. Misalnya ada habitat kolam ikan, habitat air laut, habitat juga kolam teratai ataupun banyak lagi habitat-habitat yang lain. Selanjutnya ada ekosistem. Ekosistem adalah kesatuan komunitas dengan lingkungan hidupnya yang saling berinteraksi tentunya. Di situ akan membentuk hubungan timbal balik dalam suatu habitat atau tempat berjenis makhluk hidup yang itu adanya isinya komunitas dapat melangsungkan kehidupannya. Komunitas ini tidak terlepas dari pengaruh abiotik di sekitarnya, seperti ada air, tanah, udara, dan sinar matahari. Di antara anggota komunitas dan lingkungan abiotik tersebut terjadi interaksi atau hubungan yang saling mempengaruhi, membentuk suatu sistem ekologi yang disebut ekosistem. Contohnya ekosistem sungai, kebun, dan juga pantai misalnya. Nah, yang terakhir itu ada biosfer. Biosfer itu komunitas-komunitas di bumi yang saling berinteraksi dengan lingkungannya. Nah, itu akan membentuk mana di dalamnya itu isi adalah ekosistem. Akuarium adalah salah satu ekosistem yang berukuran kecil, sedangkan hutan dan lautan merupakan ekosistem yang berukuran besar. Seluruh ekosistem di permukaan bumi ini itu akan membentuk sebuah biosfer, disebut biosfer. Jadi kalian perlu pahami. Oke, tadi pada video dijelaskan pada ekosistem ada satuan ekosistem yang dibagi dari beberapa macam. Yang pertama ada individu, ada populasi, lalu ada komunitas, ada ekosistem, ada bioma, dan ada biosfer. Lalu ke semua komponen tersebut ada komponen abiotik dan komponen biotik. Komponen abiotik itu komponen yang tidak hidup atau mati, contohnya seperti air, batu, udara, dan tanah. Lalu ada komponen biotik. Komponen biotik itu komponen yang hidup seperti makhluk hidup, yaitu tumbuhan dan hewan. Oke, selanjutnya semua komponen-komponen tersebut saling berinteraksi atau melakukan hubungan timbal balik. Nah, interaksi tersebut
menghasilkan suatu ekosistem. Oke, selanjutnya saya akan membagikan lembar kerja peserta didik. Nah, di sini dibagi menjadi 2 kelompok. Mbak Puput dengan Mbak Amel, Mbak Devi dengan Mbak One. Lalu saya jelaskan dulu ya cara mengisi LKPD-nya. Nah, di sini nanti ada ditulis kelas, kelompok, dan nama anggota. Nah, selanjutnya ini ada tujuan dari pembelajaran hari ini, yaitu setelah mengamati video ekosistem tersebut, peserta didik dapat menganalisis pengertian dari ekosistem dengan benar. Lalu yang kedua, setelah mengamati penayangan video ekosistem tersebut, peserta didik dapat menganalisis komponen biotik dan abiotik dalam ekosistem dengan benar. Yang ketiga, setelah melakukan diskusi ini dan melakukan studi literatur, peserta didik dapat menguraikan interaksi antara komponen biotik dan abiotik dalam ekosistem dengan baik dan benar. Lalu di sini ada langkah-langkahnya. Yang pertama, kalian harus membaca bahan ajar atau buku paket atau bisa menggunakan internet. Yang penting menggunakan sumber yang relevan. Yang kedua, membentuk kelompok. Nah, ini sudah ada 2 kelompok ya, kelompok 1 dan kelompok 2. Yang ketiga, melakukan diskusi materi ekosistem ini. Lalu di sini nanti ada pertanyaan diskusi. Ada 3 pertanyaan ini. Nah, setelah itu nanti di bawah ini bisa ditulis daftar pustaka atau daftar sumber yang kalian cari tadi ya. Oke, saya bagi. Untuk kelompok pertama mendapatkan ekosistem sawah. Untuk kelompok kedua ekosistem laut. Silahkan saya beri waktu 3 menit ya. Bagaimana? Ada yang kurang dimengerti atau bagaimana? Tidak. Baik, sudah selesai? Sudah. Oke, silakan salah satu dari pelajaran kelompok untuk membacakan. Kelompok 1 terlebih dahulu. Ekosistem sawah.
1. Komponen abiotik sawah yaitu tanah, udara, matahari, air, dan batu. Sedangkan komponen biotik sawah yaitu padi, ular, ulat, tikus, belalang, dan burung. 2. Komponen biotik yang berperan sebagai produsen yaitu padi. Sedangkan komponen biotik yang menjadi konsumen yaitu ular, ulat, tikus, belalang, dan burung. 3. Interaksi antar komponen ekosistem yang terjadi antara lain: A. Interaksi antar komponen biotik yaitu 1. Simbiosis. Simbiosis yang terjadi di sawah yaitu simbiosis parasitisme pada daun yang dimakan ulat sehingga daun merugi dan ulat memiliki keuntungan. 2. Predasi. Predasi yang terjadi yaitu saat ular memakan tikus di sawah. Ular sebagai predator atau pemangsa, sedangkan tikus sebagai hewan yang dimangsa. 3. Kompetisi yang terjadi yaitu apabila tanaman padi tumbuh bersebelahan, maka akan terjadi kompetisi dalam pengambilan zat-zat yang dibutuhkan dalam tanah. B. Interaksi antar komponen biotik dan abiotik. Interaksi yang terjadi yaitu ketika padi melakukan fotosintesis karena membutuhkan sinar matahari. Oke. Selanjutnya dari kelompok 2, ekosistem laut ya. Ekosistem laut. 1. Komponen abiotik laut yaitu pasir, udara, matahari, air, dan batu. Sedangkan komponen biotik laut yaitu rumput laut, ikan hiu, ikan remora, ikan badut, rumput laut, anemon laut, kura-kura, dan lain sebagainya. 2. Komponen biotik yang berperan sebagai produsen yaitu rumput laut. Sedangkan komponen biotik yang berperan sebagai konsumen yaitu ikan hiu, ikan remora, ikan badut, kura-kura, dan lain sebagainya. 3. Interaksi antar komponen ekosistem yang terjadi antara lain: A. Interaksi antar komponen biotik yaitu 1. Simbiosis. Simbiosis yang terjadi di laut yaitu aimbiosis mutualisme antara ikan badut dan anemonia laut. Simbiosis tersebut saling menguntungkan. 2. Predasi. Predasi yang terjadi yaitu saat ikan hiu memakan ikan yang lebih kecil di laut. Ikan hiu sebagai predator atau pemangsa, sedangkan ikan yang lebih kecil sebagai hewan yang dimangsa. 3. Kompetisi. Kompetisi yang terjadi yaitu apabila 2 ekor ikan hiu saling berkompetisi dalam mencari makanan untuk bertahan hidup. B. Interaksi antar komponen biotik dan abiotik yaitu interaksi yang terjadi ketika rumput laut melakukan fotosintesis karena membutuhkan sinar matahari. C. Interaksi antar komponen abiotik yaitu interaksi yang terjadi saat air laut terkena cahaya matahari, maka akan terjadi penguapan. Oke. Itu tadi adalah beberapa interaksi dari komponen biotik dan abiotik. Lembar jawaban dan LKPD bisa dikumpulkan. Baik. Nah, kita akan mereview materi yang tadi ya. Nah, ada yang tahu apa itu ekosistem? Ada yang masih ingat tadi apa itu ekosistem? Ayo. Hubungan timbal balik Ya. Antara makhluk hidup dengan lingkungannya. ya, atau bisa disebut dengan hubungan timbal balik antara komponen biotik dengan komponen abiotik. Nah, ekosistem seperti pada gambar ini ya, ada ekosistem laut, ada ekosistem darat. Selanjutnya, nah, ada satuan makhluk penyusun ekosistem. Tadi ada apa aja? Yang pertama ada tingkat individu, ada tingkat populasi, ada tingkat komunitas, ada tingkat ekosistem, lalu ada tingkat bioma, dan ada tingkat yang paling besar biosfer. Ya. Nah, selanjutnya, nah, komponen ekosistem tadi dibagi menjadi 2 macam. Ada komponen biotik dan komponen abiotik. Tadi komponen abiotik adalah komponen yang tidak hidup. Nah, tadi kan sudah mengerjakan. Silahkan apa saja contoh komponen abiotik? Air, batu, tanah, udara, Cahaya matahari. ya, cahaya matahari, dan lain sebagainya ya.
Nah, ada juga komponen biotik. Komponen biotik tadi apa? Komponen yang hidup. Seperti makhluk hidup. Contohnya Hewan dan tumbuhan. Nah, di sini komponen biotik dibagi menjadi 3 macam, ya. Ada produsen, ada konsumen, dan ada dekomposer atau pengurai. Nah, selanjutnya yang konsumen tadi, apa yang dimaksud dengan konsumen? Organisme yang memakan produsen, ya. Nah, kalau produsen adalah organisme yang dapat menghasilkan makanannya sendiri. Lalu ada tadi dekomposer atau pengurai. Itu adalah organisme yang dapat menguraikan makhluk hidup atau produsen dan konsumen yang sudah mati. Selanjutnya ada interaksi antar komponen ekosistem. Nah, tadi kalian sudah mencari ya interaksi antar komponen ekosistem di sawah dan di laut. Nah, yang pertama, interaksi komponen ekosistem ini ada 3 macam. Ada interaksi antar komponen abiotik, ada interaksi antar komponen biotik, dan interaksi antar komponen abiotik dan biotik. Nah, yang interaksi antar komponen abiotik contohnya tadi pada ekosistem laut ya tadi ya. Ya, ada ekosistem laut. Ini interaksi yang terjadi saat air laut terkena cahaya matahari, maka akan mengalami penguapan. Nah, selanjutnya ada interaksi antar komponen abiotik dan komponen biotik. Contohnya yaitu tadi pada ekosistem laut menyebutkan bahwa interaksi yang terjadi ketika rumput laut melakukan fotosintesis karena membutuhkan sinar matahari. Lalu pada ekosistem sawah juga menyebutkan bahwa interaksi yang terjadi ketika padi melakukan fotosintesis karena membutuhkan sinar matahari, sehingga komponen abiotik dan biotik itu saling berinteraksi atau melakukan hubungan timbal-balik. Lalu yang ketiga tadi ada interaksi komponen biotik. Nah, ada interaksi intraspesifik dan interspesifik. Oke. Nah, itu interaksinya itu ada predasi, ada kompetisi, dan ada tadi yang satunya simbiosis. Predasi itu saling memangsa. Jadi contohnya macan memangsa rusa, seperti itu. Untuk kompetisi yaitu interaksi 2 individu dalam satu spesies berupa persaingan. Contohnya tadi ada yang menyebutkan bahwa kompetisi yang terjadi apabila tanaman padi tumbuh bersebelahan, maka akan terjadi kompetisi pengambilan zat-zat hara. Lalu yang kedua tadi juga menyebutkan bahwa interaksi yang terjadi apabila 2 ekor ikan hiu berkompetisi mencari makanan. Nah, itu namanya kompetisi. Lalu ada juga simbiosis. Simbiosis ini merupakan kehidupan antar makhluk hidup yang satu atau lebih yang berbeda spesies itu saling memiliki hubungan, entah itu berhubungannya ada yang menguntungkan, ada yang merugikan, atau saling menguntungkan, seperti itu ya. Nah, simbiosis ini ada simbiosis mutualisme, komensalisme, parasitisme, dan netral. Nah, mutualisme ini yang menguntungkan. Nah, untuk komensalisme ini yang menguntungkan
salah satu pihak, tetapi pihak lain tidak dirugikan. Untuk parasitisme, yang satu untung, yang satu rugi. Oke. Yang baik, selanjutnya. Oke. Mungkin dari kalian ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak. Sudah jelas ya? Jika sudah jelas, di sini saya akan memberikan post-test ya untuk menguji pemahaman kalian pada materi hari ini. Silakan saya beri waktu 3 menit cukup ya. Nih, silakan dikerjakan. Saya beri waktu 5 menit ya untuk mengerjakan soalnya. Bagaimana? Sudah selesai? Oke. Saya beri waktu 1 menit lagi ya. Sudah semuanya bisa dikumpulkan ya. Untuk pada materi sebelumnya saya akan memberikan tugas ya. Silahkan kalian membuat gambar rantai makanan, entah itu ekosistem laut, udara, ataupun yang lainnya. Silahkan ya, nanti dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. Nah, untuk pertemuan berikutnya nanti kita akan mempelajari tentang aliran energi, rantai makanan, dan lain sebagainya. Nanti bisa dibuka di buku di halaman selanjutnya ya. Silakan dipelajari. Oke, sebelum saya tutup masih ada pertanyaan atau tidak? Tidak. Oke, terima kasih. Saya tutup. Terima kasih untuk yang sudah berpartisipasi pada materi pembelajaran hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.